Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu ya. Jadi saham-saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay. Silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk teman-teman yang ingin request saham-saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silahkan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup Telegram Wisdom and Invest ini adalah grup publik, jadi siapapun bebas untuk join ya, dan grup ini adalah grup yang free. Silakan bagi teman-teman yang belum join, langsung aja join dan kita bisa sharing-sharing, saling ngobrol di sana. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, dan rekening sekuritasnya ini ada beberapa pilihan, bisa teman-teman pilih sesuai keinginannya, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Equator, dan Sukor Sekuritas. Dan nggak menutup kemungkinan ya, kita akan membuka lagi kerjasama dengan sekuritas lainnya. Fitur spesial apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui Wisdom and Invest? Jadi teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah. Di sini bisa saling sharing dan saling tanya-tanya ya. Atau kalau ada yang ingin konsultasi portonya itu juga silakan di grup ini. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan chatbot dan screener khusus untuk nasabah. Juga ada edukasi secara berkala dan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini kurang lebih seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Itu sebabnya kita juga ada edukasi, jadi diharapkan teman-teman bisa trading secara mandiri. Kalau ada yang masih bingung-bingung dan ingin tanya-tanya atau mungkin ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan hubungi adminnya di ID yang ini. Kalau di Telegram dengan ID win_admin ataupun di WhatsApp dengan nomor yang ini. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau kita pakai chart ini tuh enak banget. Dia ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau untuk beli dan segitiga merah untuk jual. Jadi kita beli dan jual tinggal ngikutin aja sinyal dari sini. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara pakainya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada menjelaskan secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest yang baik dan benar. Kita masuk ke analisanya. Untuk deal ini sahamnya kurang liquid ya. Dia total transaksinya 1,2 miliar dan average transaksinya selama 20 hari juga hanya sekitar 1,5 miliar. Jadi ini tidak liquid. Artinya ini adalah saham yang high risk. Dan sebaiknya bagi teman-teman yang belum entry, hindari ya untuk entry di saham seperti ini. Lebih baik cari saham-saham lain yang sedang uptrend dan liquid. Minimal kategori liquid itu adalah total transaksinya sebaiknya di atas 4 miliar. Untuk supportnya, si deal ini dia memang lagi berada di support. Jadi kalau misalnya besok sampai dia membentuk new low lagi, itu jadinya nggak bagus ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baru entry dan besok ternyata dia malah membuat new low, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu. Kalau seandainya dia sampai mantul, maka sebaiknya gunakan kesempatan itu untuk SOS atau sell on strength. Potensinya kalau dia mantul dia bisa ke area di sini ada garis win line. Ini karena dia masih downtrend ya. Jadi teman-teman sebaiknya hanya untuk fast trade. Kalau misalnya dia berhasil mantul, maka sebaiknya langsung SOS aja. Resistnya ada di sini. Dia kalau resist yang secara horizontal ada di 200. Kalau garis win line itu ada di 198. Jadi mudah-mudahan dia masih diberi kesempatan ya untuk mantul dan teman-teman bisa SOS dulu. Tapi kalau dia sampai breakdown itu artinya dia membentuk new low, dia bikin low yang lebih rendah lagi, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Pixelnya masih merah-merah, ini nggak bagus dan momentumnya juga belum ada ya. Udah lama banget ini momentumnya berupa titik pink, jadi memang masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Dan ini volumenya juga lumayan ya, dia ada volume transaksi yang lumayan, beda dengan di saat seperti ini. Untuk WSKT,
WSKT, Wika, dan pokoknya yang ada hubungannya dengan konstruksi sementara sih sebaiknya teman-teman tinggalkan dulu, terutama WSKT. Laporan keuangannya itu lagi jelek banget, jadi sebaiknya hindari aja dulu untuk sementara. Seharusnya si WSKT ini sejak dia breakdown dari 13.20, seharusnya teman-teman sudah disiplin untuk exit, jadi nggak nyangkut lagi. Kalau sekarang dia memang mendekati MA 200-nya, tapi apakah dia mampu untuk mantul? Kalaupun mantul, dia pasti hanya technical rebound aja, jadi mantul sebentar aja. Misalnya teman-teman ada yang belum exit, maka gunakan ya, kalau misalnya dia mantul, gunakan kesempatan ini untuk SOS dulu. Karena kelihatannya penurunannya ini akan cukup lama nih. Pixelnya saat ini dia hijau 1 dan momentumnya sih masih merah-merah dan semakin mendalam, jadi masih kurang oke juga. Dari sinyal win juga belum ada sinyal untuk masuk ya. Dia terus membuat new low, jadi masih kurang oke. Bagi yang tertarik baru mau entry, maka saran saya sih hindari aja dulu deh. Mau bottom fishing juga agak beresiko, sebaiknya pilih aja saham-saham lain di luar saham konstruksi. Untuk MPPA ini bagus ya, dia liquid. Ini sahamnya liquid, lalu dia pixelnya hijau-hijau dan memang udah ada sinyal entry-nya sejak kemarin, sejak dia breakout dari garis win. Juga ada momentumnya ya, jadi kemarin itu seharusnya teman-teman bisa spekulatif buy. Bagi yang baru mau entry, maka ini sebetulnya agak beresiko karena dia udah 2 hari ini kenaikannya cukup tinggi banget. Hari ini dia kenaikannya 21%, jadi agak beresiko ya. Kalau yang baru mau masuk, maka sebaiknya hanya untuk teman-teman yang bisa fast trading aja. Jadi gunakan time frame kecil, entry exitnya menggunakan time frame kecil, bisa menggunakan 5 menit, 15 menit, ataupun hourly. Kalau dari sinyal win, ini kemarin sudah muncul dan dia statusnya masih hold dengan profit 44%, jadi luar biasa. Supportnya saat ini ada di 288 dan garis winnya itu ada di 258, jadi cukup jauh banget dari supportnya. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya MPPA ini ARB 2 atau 3 kali, itu masih wajar banget. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang tidak terbiasa fast trading, maka sebaiknya hindari dulu, wait and see aja, atau menunggu aja sampai dia berada di dekat support. Kalau dia indikatornya masih oke, masih bagus, maka teman-teman bisa spekulatif buy, atau pilih aja saham lain yang mungkin masih lebih dekat dengan support ya. Kita intip chart satu lagi, si MPPA ini saya kasih chart frekuensi analyzernya atau HKHQ. Jadi kalau yang di sini ini adalah indikator FQ atau frekuensi analyzer ya. Kalau yang di bawah ini menunjukkan HKHQ atau seberapa banyak orang yang HK dan seberapa banyak orang yang haki. Jadi kalau banyak yang haki atau banyak yang jual, maka otomatis dia di sini barnya berwarna merah. Kalau banyak yang HK atau hajar kanan, maka otomatis dia barnya ini berwarna hijau. Jadi ini bukan volume ya, tapi menunjukkan berapa banyak yang HK dan berapa banyak yang haki. Kalau merah-merah artinya banyak yang jualan, kalau hijau-hijau artinya banyak yang membeli. Nah, di sini bisa kelihatan ini MPPA. Jadi dari screener HKHQ ini udah kelihatan ya. Dari kemarin ini sudah luar biasa, udah banyak tuh yang HK. Jadi jangan heran kalau hari ini bisa sampai 21%. ANTM ini belum ada sinyal untuk entry-nya. Dia pixelnya masih merah-merah, kurang oke, dan momentumnya berwarna titik pink, artinya potensinya dia akan bergerak sideways. Ini ya. Ini yang berupa titik pink. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru benhur dan semakin menanjak. Memang ANTM ini lagi berada di dekat support sih. Sini ada support yaitu 2100, tapi saran saya sih untuk sementara ANTM kita skip dulu deh karena agak berbahaya ya. Karena ANTM ini termasuk dalam salah satu saham yang ada di daftar portfolionya BPJS. Jadi kalau teman-teman yang sudah membaca berita bahwa BPJS ini akan mengurangi porsi investasinya di saham, jadi biasanya mereka akan rebalancing portonya atau menjual portonya. Jadi potensinya akan sangat volatil ya untuk saham-saham yang ada korelasinya dengan BPJS. Untuk PTBA ini belum ada sinyal entry-nya, dan kemarin sebetulnya memang kalau kita tarik manual nih, dia ada garis uptrend begini dan dia udah breakdown ya. Juga dia breakdown dari support yang di sini, support 2620, dia sudah breakdown jadi tidak oke lagi. Pixelnya merah-merah tidak oke dan momentumnya juga berwarna titik pink.
itu juga masih belum oke, dan hari ini dia minusnya lumayan nih, minus sampai 4%, volumenya juga lumayan besar. Ini karena hari ini kan seharusnya PTBA RUPS tuh, dan beritanya bahwa si PTBA ini akan mengurangi porsi dividennya. Jadi mungkin para investor merasa kecewa, dan itu adalah penyebab kenapa hari ini si PTBA bisa sampai minus 4%. Padahal hari ini batubara lumayan ya, dari harga komoditasnya sih lumayan lagi mengalami kenaikan, tapi saham di sektor batubara yang mengalami kenaikan hari ini hanyalah ITMG. Untuk Indi bahkan juga nggak mengalami kenaikan ya. Untuk PTBA ini supportnya ada di 2400, jadi untuk teman-teman yang tertarik spekulatif maka bisa spekulatif di support 2400 atau di support MA200 nya. Kalau garis yang ini adalah MA200, angkanya ada di sebelah kanan, ini 2350. Tapi harus disiplin ya, kalau seandainya dia sampai membentuk new low, artinya dia breakdown dari supportnya, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk RALS ini belum ada sinyal entry-nya, pixelnya merah-merah jadi belum oke, dan momentumnya juga berwarna titik pink jadi masih belum oke. Ini momentumnya ya, yang berwarna titik pink tidak oke, sama seperti di sini, ini masih berwarna pink, ini berwarna pink. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak, itu yang bagus. Saat ini karena dia tidak ada momentum, potensinya dia bergerak sideways. Dengan areanya bisa kita gunakan area yang ini. Ini support ada di 750. Mudah-mudahan dia bisa mantul di sana dan kembali testing resist yang ini, yaitu resist 800 dan 845. Tapi kalau dia sampai breakdown 750, maka sebaiknya teman-teman hitung risknya, karena support selanjutnya ada di 730 dan 710. Kalau memang resikonya terlalu jauh atau nanti minusnya jadinya lebih terlalu besar, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu, baru nanti spekulatif buy lagi di area bawah. HRMA ini dia tidak liquid ya, total transaksi 2M, average-nya juga 2M, dan chartnya ini kurang menarik nih. Nanti saya tunjukin di chart yang satu lagi, yang ini. HRMA ini tidak liquid dan sangat high risk, jadi sebaiknya kalau teman-teman yang belum pernah entry ataupun baru belajar, maka hindari aja ya saham ini, jangan pernah disentuh karena ini beresiko tinggi banget. Dia pernah tidur di harga 50, jadi hati-hati ya, jangan sampai teman-teman nyangkut di harga 50. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyangkut dan kalau dia naik lagi, maka SOS aja. Usahakan jangan sampai dibawa tidur di 50. Nah, ini tuh ngerjain banget dia. Lihat ya, ini di sini dia arah, habis itu besoknya dia dibanting dan ARB sampai berhari-hari. Bahkan sempet ya menyentuh 50. Ini dibawa ke 50 lalu kembali naik lagi. Jadi hati-hati untuk saham ini. Ini sangat beresiko banget bagi teman-teman. Kalau ada yang nyangkut, kalau bisa SOS maka saran saya sih SOS saja. Kalau ada yang baru mau masuk maka hindari aja. Untuk JPFA ini masih ya, analisanya masih sama, dia sinyal entry-nya sejak segitiga yang di sini. Waktu itu muncul segitiga dan pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya walaupun memang melemah ya. Saat ini statusnya masih hold dengan profit 8,2%, lumayan. Dan saat ini juga pixelnya masih hijau-hijau dan momentumnya juga masih berwarna biru. Selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Di sini juga ada area channel uptrend. JPFA support kita bisa gunakan support garis win. Ini garis win ada di garis winnya ada di 1945 atau bisa gunakan garis yang di sebelah sini. JPFA di sini juga ada. Ini angka ya untuk channel yang bawah. Kalau ini angka untuk channel yang atas. Kalau yang ini angkanya 1910. Jadi untuk yang ingin spekulatif, kalau misalnya dia koreksi dan masih bertahan di atas garis win, ini bisa teman-teman spekulatif buy. Dengan potensinya, kalau misalnya dia mantul, dia bisa testing kembali. Ini ada area resistnya yaitu di 2090 atau bahkan mungkin mudah-mudahan ya dia bisa testing ke resist yang sini. Ini ada di 2230. Kalau dia sampai breakdown atau keluar dari channel uptrendnya, maka potensinya mungkin dia akan bergerak sideways dulu.
Jadi sebaiknya kalau sampai dia breakdown dari garis win, maka teman-teman disiplin ya untuk exit dulu. Nanti kalau ada yang ingin spekulatif lagi, maka sebaiknya spekulatif di support selanjutnya. Untuk BBCA saat ini belum ada sinyal entry-nya, dia masih bergerak dalam channel downtrend dan pixelnya merah-merah tidak oke. Lalu ada momentum merahnya juga yang semakin mendalam, ini masih belum oke. Dan BBCA juga breakdown dari MA200 nya ya, ini MA200. Saat ini sih dia belum membentuk new low, jadi dia masih bertahan di support yang ini 30725. Ada potensi kalau dia bertahan dan bisa mantul, maka teman-teman boleh SOS dulu ya kalau dia ke resist yang ini atau bahkan ke resist yang ini. Mudah-mudahan dia bisa mencapai nih resist yang di sini. Resist yang di sini sekaligus garis win sekaligus resist downtrend lainnya yaitu 31950, atau bahkan kalau misalnya dia breakout, mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sini 32975. Tapi kalau dia malah breakdown atau jebol dari 30725, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 29500. Kalau dia sudah berada di bawah 30 ribuan, maka teman-teman boleh nih spekulatif buy karena ini lumayan ya, menarik, cukup menarik kalau dia berada di 29.000. Untuk ASII ini sama ya, semua saham-saham big cap, BBCA, BRI, ASII ini masih agak beresiko. Dan salah satunya adalah karena beberapa saham ini, si BBCA, ASI, dan BBRI itu ada di portonya BPJS ya. Pixelnya untuk ASII saat ini dia hijau 1, jadi masih belum oke banget. Momentumnya juga masih berupa titik pink, jadi masih belum oke. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan mulai ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak, dan dia bertahan ya di atas garis win, ini yang oke. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan ASII, ini saran saya sih sebaiknya menunggu aja kalau dia udah berada di atas garis win. Supportnya untuk ASII ada di sebelah sini 5225. Kalau dia sampai membentuk new low, ini tidak oke. Memang saran saya sih sebaiknya hindari dulu ya. Kalau teman-teman ada yang belum punya ASI ini, hindari aja dulu. Saran saya sih menunggu aja sampai ada sinyal validnya atau menunggu sampai dia udah bertahan di atas garis win. Selama dia masih bergerak di dalam channel downtrend ini kayaknya masih kurang oke nih. Kalau dia sampai breakdown dari 5225-nya yang ini, kalau dia breakdown dari sini, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 4860. Kalaupun dia mantul, misalnya dia mantul dari support yang ini 5225, maka sebaiknya teman-teman fast trade aja dulu karena chartnya masih belum oke ya. Sebelum masuk ke analisa indeks, saya ingin sharing sedikit bahwa sebetulnya di Wisdom and Invest kita punya satu buah grup yang membahas tentang cryptocurrency. Jadi untuk teman-teman yang merasa agak kesulitan di trading saat indeks kita seperti ini, bisa juga join di grup cryptocurrency kita. Terutama kalau teman-teman belum mengenal kripto ya, jadi teman-teman bisa saling sharing, tanya-tanya mau bukanya di rekening apa, mau buka pakai akun apa. Nanti kita akan bantu secara bertahap mulai dari pemilihan rekeningnya, lalu gimana cara depositnya. Karena kalau teman-teman yang belum mengenal sama sekali tentang cryptocurrency tentu akan bingung banget. Jadi di sini kita akan membantu step by step sampai teman-teman benar-benar bisa. Dan untuk depositnya di cryptocurrency itu sangat murah sekali ya, bisa berapa aja sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Jadi ini kesempatan banget untuk teman-teman mulai mengenal, mulai belajar apa sih cryptocurrency itu. Awalnya grup cryptocurrency ini kita khusus untuk member win aja, tapi nanti kita akan buka untuk umum juga. Jadi akan segera kita adakan soft launching untuk teman-teman yang tertarik, maka silakan ya bisa tanya-tanya ke adminnya di ID yang sama seperti di depan tadi saya kasih tahu, yaitu win_admin atau di nomor WhatsApp ya. Tadi di depan juga ada nomor WhatsAppnya, bisa teman-teman ulang ke bagian depan, di situ ada nomor WhatsApp, silakan tanya-tanya dengan adminnya tentang grup apa ini dan bagaimana caranya.
Jadi jangan khawatir, untuk teman-teman yang buta dengan cryptocurrency ini akan benar-benar dipandu step by step sampai akhirnya benar-benar bisa. Dan kita juga menyediakan stock pick di grup cryptocurrency ini. Composite kita ini masih sama analisanya dengan kemarin-kemarin. Dia hari ini pixelnya hijau 1 masih belum oke, dan momentumnya masih merah-merah nih, semakin mendalam ke bawah, masih belum oke. Ini IHSG, dan 2 candle terakhir untuk composite kita dia masih berada di dalam inside bar. Jadi ini namanya inside bar ya. Potensinya dia bergerak sideways terbatas dulu sampai ada kepastian dia mau breakout ke atas atau dia mau breakdown ke bawah nih. Jadi sementara dia akan sideways terbatas, jadi strateginya masih sama, yaitu fast trade aja, buy on support dan sell on strength, atau teman-teman bisa cari ya saham-saham yang sedang uptrend. Ini saya ada kasih screenernya, dan hati-hati penggunaan screener ini jangan sampai salah. Screener yang saya pakai ini adalah screener WinPix Day. Jadi screener ini adalah mencari saham-saham yang sudah muncul segitiga hijau secara daily. Jadi day ini daily, ini juga bisa digunakan untuk time frame kecil. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin cari di time frame yang lebih kecil, misalnya mau cari segitiga hijau di time frame 5 menit, itu juga bisa. Tinggal ubah aja ya time frame ini. Misalnya jadi WinPix 5 atau 15 menit ataupun hourly. Screener ini sifatnya masih screener mentah, jadi teman-teman sebaiknya tetap ya analisa kembali ke chartnya masing-masing. Tentukan trennya, apakah dia sideways atau dia uptrend atau dia downtrend. Karena strateginya udah pasti akan berbeda-beda. Lalu angka yang ada di sini itu bukan angka untuk beli. Angka yang di sini adalah, ini ada huruf C-nya, artinya current price, jadi menunjukkan harga yang sekarang. Jadi bukan angka untuk beli ya, hati-hati jangan sampai salah. Lalu kalau yang ini, dia ada P2, P3. Kalau P1 dan P2 itu artinya pixelnya salah satunya hijau. Kalau P3, pixelnya dua-duanya hijau. Dan yang bagus adalah ketika pixelnya dua-duanya hijau ya. Lalu untuk bintang ini artinya volumenya di atas rata-rata. Karena ini statusnya hold semuanya, artinya pada saham-saham ini dia segitiga hijaunya udah muncul. Tinggal teman-teman analisa aja dia supportnya ada di mana, resistnya ada di mana, dan dia sedang trennya apa. Saham-saham yang cukup menarik menurut saya kalau teman-teman berani yang beresiko, maka ini ada ini DGIK, lalu DMMX, ada ESA juga. Yang chartnya udah lumayan bagus adalah ini lumayan ya, si MCAS ini menarik, JPFA menarik, MLPL, MMLP, MPPA tuh ini juga udah masuk ya, statusnya ada hold. OPMS, lalu ada UNTR ini yang agak liquid. Sisanya kalau yang ini, yang lain-lain tuh agak ada yang kurang liquid, di bawah 5 miliar transaksinya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang belum terbiasa fast trading, carinya saham-saham yang liquid, atau kalau ingin testing maka gunakanlah lot yang kecil aja. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat maka silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa ya disiplin dengan trading plan-nya, dan semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.